Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Bu. Ya. Silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Dea Kurniasari, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Ibu benar dengan Ibu Anida? Ya Bu. Ya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan memberikan beberapa pengetahuan mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester kedua, yang tujuannya supaya Ibu mengetahui apa saja ketidaknyamanan yang fisiologis pada kehamilan trimester 2 ya Bu, dan Ibu juga bisa mengetahui cara mengatasinya. Ya. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik Ibu, kordennya sudah saya tutup semua, insya Allah privasi Ibu sudah aman. Ibu, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca tasmiyah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kehamilan trimester 2, biasanya ketidaknyamanan yang dirasakan itu pusing, sering bergemih, perut kembung, sekret vagina berlebih atau keputihan, konstipasi, varises, dan heartburn. Yang pertama itu ada pusing. Pusing pada ibu hamil itu biasanya disebabkan karena kontraksi otot atau spasme otot atau leher, bahu, dan penegangan pada kepala ibu, serta keletihan dengan tegangan mata sekunder terhadap perubahan okuler, dinamika cairan syaraf yang berubah. Nah, untuk cara mengatasinya, ibu bisa dengan teknik relaksasi, memasase leher dan otot bahu, penggunaan kompres panas atau es pada leher, terus juga bisa dengan istirahat, bisa juga ibu dengan mandi air hangat. Ya. Terus apabila ibu mengalami perut kembung, itu disebabkan oleh motilitas gastrointestinal menurun yang menyebabkan terjadinya perlambatan waktu pengosongan, menimbulkan efek peningkatan progesteron pada relaksasi otot polos dan penekanan uterus pada usus besar Ibu. Untuk cara meringankannya, Ibu bisa menghindari makanan yang mengandung gas, mengunyah makanan secara sempurna, pertahankan kebiasaan BAB yang teratur. Terus yang terakhir, posisi kenekes atau posisi seperti sujud tapi dada ditempelkan ke lantai. Hal ini dapat membantu ketidaknyamanan dari gas yang tidak keluar. Untuk selanjutnya, apabila ibu mengalami keputihan, itu disebabkan oleh peningkatan produksi lendir dan kelenjar endocervical sebagai akibat dari peningkatan kadar estrogen. Untuk cara mengatasinya, yang pertama, meningkatkan kebersihan dengan mandi setiap hari, memakai pakaian dalam yang terbuat dari kain katun agar lebih kuat daya serapnya. Terus yang terakhir, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya, konstipasi. Konstipasi itu bisa disebabkan karena adanya peningkatan kadar progesteron yang menyebabkan peristaltik usus menjadi lambat. Penurunan motilitas sebagai akibat dari relaksasi otot-otot polos usus besar, penyerapan air dari kolon meningkat, dan penekanan rektum atau bagian terbawah usus besar. Akibat pembesaran rahim juga dapat menyebabkan konstipasi. Untuk cara mengatasinya, ibu dengan makan yang mengandung banyak serat, istirahat cukup, membiasakan BAB secara teratur, dan juga ibu apabila merasakan BAB langsung BAB ya Bu. Untuk selanjutnya, varises. Apabila ibu mengalami varises, penyebabnya adalah peningkatan volume darah dan aliran selama kehamilan dan menekan pada panggul dan vena kaki yang menyebabkan vena menonjol.
faktor usia, dan lama berdiri. Untuk cara mengatasinya adalah dengan yang pertama mengangkat kaki saat berbaring dan duduk. Yang kedua, berbaring dengan posisi kaki ditinggikan kurang lebih 90 derajat. Yang ketiga, hindari duduk atau berdiri terlalu lama dan hindari pakaian dan korset yang ketat. Jaga postur tubuh yang baik ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya, heartburn atau ulu hati terasa panas. Penyebabnya yaitu relaksasi kardiak sphincter lambung karena efek meningkatnya jumlah progesteron. Untuk cara mengatasinya, Ibu bisa makan dengan porsi kecil tapi sering. Hindari makanan berlemak terlalu banyak dan hindari rokok, kopi, alkohol, dan coklat karena dapat mengiritasi gastrik. Untuk selanjutnya, perubahan psikologis trimester 2 itu diantaranya adalah pada trimester kedua dapat dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, pre-quickening ya Bu, atau sebelum adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu, dan post-quickening setelah adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Untuk yang pertama itu fase pre-quickening adalah ibu akan menganalisa dan mengevaluasi kembali segala hubungan interpersonal yang telah terjadi dan akan menjadi dasar bagaimana ibu mengembangkan hubungan dengan anak yang akan dilahirkan. Untuk fase post-quickening adalah identitas keibuan yang jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilan dan persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Ya Bu. Ibu, dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya Bu, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu, apabila Ibu sudah paham, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya. Ya Ibu, jadi untuk cara mengatasi heartburn yaitu adalah dengan cara apa ya Bu? Makan porsi kecil tapi sering Bu. Ya baik Bu, itu benar sekali ya Bu. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah paham dengan penjelasan saya pada siang hari ini. Untuk mengakhirinya kita bisa membaca tahmid bersama-sama ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, saya pamit dulu ya. Baik Bu, waalaikumsalam Ibu.